Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas tentang peluang, yaitu aturan pencacahan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kaidah pencacahan. Yuk sama-sama kita bahas materinya. Kita semua tentu pernah memiliki kebutuhan sehari-hari ya untuk membelinya di sebuah supermarket ya. Barang yang ada di supermarket disusun dengan rapi agar kita mudah mencarinya. Banyaknya barang yang disediakan di supermarket membuat kita harus bisa menentukan pilihan dengan tepat. Misalnya saja jika kita ingin membeli roti, tentu kita dihadapkan pada banyaknya pilihan jenis roti, mulai dari bentuk roti, kemudian rasa, produsen, pembuat, bahkan ada juga yang memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Tentu kita akan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan keinginan kita. Banyaknya kemungkinan pilihan inilah yang akan kita pelajari, yaitu pada materi aturan pencacahan. Nah, sekarang kita coba dulu tentang pengertian kaidah pencacahan ya. Mencacah atau kaidah penggandaan merupakan suatu metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Jika kejadian dapat terjadi dalam M cara, dan kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang terjadi dalam N cara, maka kedua kejadian tersebut dapat terjadi sebanyak M kali N cara. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk menghitung banyaknya cara yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Metode-metode tersebut adalah yang pertama filling slot atau pengisian tempat atau kaidah perkalian, kemudian yang kedua adalah permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Nah, misalnya untuk menentukan sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Maka berapakah banyak kemungkinan password yang dapat kita buat? Metode pengisian tempat atau filling slot. Nah, ini misalnya ada sebuah permasalahan atau kasus ya. Ahmad akan menghadiri undangan pernikahan temannya waktu SMA. Saat akan pergi, Ahmad mempunyai banyak pilihan untuk memakai celana, baju, dan sepatu yang ia miliki. Banyak celana yang dimiliki Ahmad adalah 4 buah, yaitu warna hitam, putih, biru, dan coklat. Kemudian baju 5 buah, yaitu warna hitam, putih, biru, abu-abu, dan hijau. Sedangkan sepatu ada 3 buah, yaitu hitam, putih, dan coklat. Nah, kamu perhatikan untuk menyelesaikan masalah ini, kita perhatikan dulu. Pada masalah di atas, Ahmad akan memilih 1 celana, 1 baju, dan 1 sepatu untuk dipakai. Dengan kondisi di atas, artinya ada 3 tempat yang perlu diisi, atau slot untuk celana, slot untuk baju, dan slot untuk sepatu. Nah, kalau kita buat seperti ini ya, ini ada slot-slotnya. Yang pertama bisa kita isi untuk celana, yang kedua kita isi untuk baju, dan yang ketiga kita isi untuk sepatu. Nah, banyaknya pasangan yang mungkin diperoleh dengan cara mengalihkan pilihan yang ada pada slot. Nah, kalau kita perhatikan, slot celana kita tulis 5 sesuai banyaknya celana yang dimiliki, baju ditulis 4 sesuai dengan baju yang dimiliki, dan untuk slot pilihan sepatu ada 3 pilihan berbeda. Maka kalau kita tuliskan slotnya seperti ini ya, 5, 4, 3. Atau kita tuliskan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Sehingga bisa kita simpulkan, Ahmad memiliki pilihan 60 pasang celana, baju, dan sepatu yang mungkin untuk dipakai. Jadi ini adalah contoh dari penerapan atau penggunaan filling slot atau pengisian tempat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan permasalahan ini ya. Pak Habib mendapat tugas untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya rokok di kota C. Untuk menuju kota C, Pak Habib pergi dari kota A melalui kota B, baru menuju kota C. Kota A dan B dihubungkan oleh 4 jalan berbeda, sedang kota B dan kota C dihubungkan 3 jalan yang berbeda. Jika Pak Habib memulai perjalanan dari kota A, tentukan banyaknya cara Pak Habib memilih jalan menuju kota C melalui kota B. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa analisis dari soal ini ya. Kita perhatikan, dari kota A ke kota B terdapat 4 jalan. Nah, banyaknya jalan dari kota A ke kota B kita anggap M, sehingga M-nya sama dengan 4.
Kemudian dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Nah, banyaknya jalan dari kota B ke kota C kita anggap sebagai N, sehingga N-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita buat ya diagram atau gambarnya, banyaknya cara mencapai kota C dari kota A melalui kota B, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi dari A ke B kan tadi ada 4 jalan, kemudian dari B ke C itu ada 3 jalan. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk filling slot-nya, yaitu seperti ini. Ya, yang pertama dari A ke B itu kita isi 4 ya, yaitu pilihan jalan dari kota A menuju kota B. Sedangkan slot yang kedua itu kita isi 3, yaitu pilihan jalan dari kota B menuju kota C. Sehingga dapat kita simpulkan ya, banyaknya cara yang dapat dipilih oleh Pak Habib untuk menuju kota C dari kota A melalui kota B adalah M kali N, atau sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kita perhatikan permasalahan berikut ini. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut untuk membentuk bilangan ratusan yang boleh berulang atau memiliki angka kembar. Oke, dari permasalahan di atas, ini berarti kalau kita diminta bilangan ratusan, berarti ada 3 tempat ya, atau 3 slot. Nah, kalau kita buat slotnya bisa seperti ini ya. Jadi yang pertama bisa slot untuk ratusan, kedua puluhan, dan yang ketiga adalah satuan. Nah, untuk menuliskan bilangan ratusan, maka kita harus mengisi slot-slot ini ya. Atau kalau kita buat seperti ini boleh ya. Ini untuk ratusan, ini untuk puluhan, dan ini untuk satuan. Nah, kalau kita perhatikan, ini untuk ratusan dulu ya. Nah, karena bebas ya, berarti ini kan angkanya ada 7 pilihan ya. Berarti untuk ratusan, itu 7 angka ini berhak ada di depan semua. Silakan mau dipilih 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Berarti ada 7 kemungkinan. Nah, kemudian untuk pilihan kedua, ya, untuk puluhan, ya, karena ini boleh berulang ya, gitu ya, boleh berulang, maka pilihan kedua pun masih ada 7 kemungkinan angka yang boleh masuk di sini. Ya, walaupun angka 2 sudah di depan, angka 2 juga boleh di sini lagi. Kemudian yang ketiga, untuk satuan ya, untuk satuan di sini, sekali lagi karena boleh berulang, maka ketujuh angka ini juga punya kesempatan untuk menjadi angka satuan. Berarti ini kita tuliskan ada 7 kemungkinan. Berarti kalau kita lanjutkan, ini sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Berarti sama dengan 343 cara untuk membuat bilangan ratusan dari pilihan angka-angka yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan permasalahan berikut ini. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka tersebut untuk membentuk bilangan ratusan yang tidak boleh berulang atau tidak memiliki angka kembar. Nah, karena diminta untuk bilangan ratusan, maka ada 3 slot yang akan kita isi ya, yaitu slot untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, nah maka ini bisa kita tuliskan slotnya seperti ini ya. Ini untuk ratusannya, ini untuk puluhannya, ini untuk satuan. Sekarang kita cek untuk ratusannya. Ya, oke. Karena kita mau memilih 7 angka ini, ya, 7 angka ini boleh semuanya mempunyai kesempatan untuk menjadi angka ratusan. Sehingga kita tulis di bagian ratusan ini pilihan ada 7 angka. Nah, kemudian ya, untuk angka puluhan, ya, karena dia tidak boleh berulang, ya, tidak boleh berulang. Misalnya sudah kita pilih di ratusan itu angka 4. Berarti angka 4 sudah tidak boleh lagi di puluhan. Berarti angka ini tersisa tinggal 6 angka. Berarti pada slot yang kedua tinggal 6 angka pilihan. Kemudian pada slot yang ketiga yaitu angka satuan, ya. Misalnya pada angka puluhan kita pilih angka 7 yang terpilih ya. Berarti ini kita hilangkan. Berarti tersisa angka tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada angka satuan tinggal 5 pilihan angka. Gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan ini menjadi 7 kali 6
kali 5. Ya, ini sama dengan 210 cara. Jadi caranya ada 210 cara untuk membuat ya bilangan ratusan yang tidak boleh berulang dari pilihan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan permasalahan berikut ini. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut untuk membentuk suatu bilangan ratusan genap dan tidak boleh berulang. Nah, dari permasalahan ini kita diminta untuk membuat bilangan ratusan dan genap ya, serta tidak boleh berulang. Maka bilangan ratusan itu berarti kita punya 3 slot ya. 1, 2, 3. Nah, yang pertama ini adalah slot untuk ratusan ya. Kemudian ini slot untuk puluhan dan ini adalah slot untuk satuan gitu ya. Nah, kamu perhatikan ya, kita diminta untuk bilangan genap. Ya, bilangan genap itu berarti cirinya adalah di bagian belakangnya itu harus angka genap. Ya, ciri bagian belakang bilangan itu harus genap. Ya, bagian belakang harus genap. Nah, kamu perhatikan ya, dari angka-angka yang disediakan yang mungkin genap di satuannya itu adalah angka 2, 4, 6, dan 8. Berarti ada 4 pilihan yang mungkin. Jadi bagian belakang dulu yang kita isi ya. Ada 4 pilihan. Nah, misalnya salah satu angka sudah kita pilih, yaitu misalnya angka 4. Ya, yang genapnya kita pilih angka 4. Maka kemudian kita isi bagian depan ini. Bagian depan berarti tersisa tinggal berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini tinggal 6 angka. Oke, misalnya kita pilih angka 7 ya, di bagian depan. Berarti tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tersisa tinggal 5 angka. Oke, sehingga ini kita tuliskan menjadi 6 kali 5 kali 4. Berarti kita dapatkan sama dengan ya 120 cara. Ya, jadi membuat bilangan ratusan genap dan tidak boleh berulang dari angka-angka ini adalah 120 cara. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan ya, diberikan angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyaknya cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut untuk membentuk bilangan ya kurang dari 500 dan tidak boleh berulang ya. Jadi ini maksudnya kita disuruh membuat bilangan ratusan yang kurang dari 500 dan tidak boleh berulang. Berarti kalau bilangan ratusan ya kita punya 3 slot yang kita buat ya. Kita buat 3 slot. Yang pertama sekali lagi ini untuk ratusan ya. Ya, kemudian ini untuk puluhannya, dan ini untuk satuannya. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita diminta bilangan yang kurang dari 500. Berarti yang kita isi bagian depan dulu ya. Nah, pilihannya itu bagian depan supaya kurang dari 500, pilihannya ada 3 angka, yaitu angka 2, angka 3, atau angka 4. Berarti pada ratusan, kita punya 3 pilihan. Ya. Nah, misalnya sudah kita ambil nih pilihannya, misalnya saya ambil angka 4 pada pilihan pertama. Berarti 4 saya coret ya. Berarti kita hitung nih, sekarang tinggal tersisa 6 angka. Berarti pada puluhan pilihannya ada 6 angka, yaitu bisa angka 2, 3, 5, 6, 7, atau 8. Bebas ya. Nah, misalnya kita ambil pada pilihan kedua atau puluhan itu adalah angka 8. Berarti di sini kamu perhatikan, ini tinggal ya 5 angka. Berarti kita tulis 5. Berarti ini kita tuliskan menjadi 3 kali 6 kali 5. Yaitu sama dengan 90 cara. Ya. Jadi banyaknya membuat bilangan ratusan kurang dari 500 ya dengan angka-angka yang disediakan seperti ini adalah 90 cara. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan permasalahan berikut ini. Ya, diketahui ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti ini banyaknya angka ada 9 ya. Cara memilih bilangan yang terdiri dari 4 angka
dari angka-angka tersebut dengan syarat tidak boleh berulang atau tidak ada angka yang kembar. Nah, berarti kamu perhatikan ya, karena kita diminta untuk membuat bilangan yang terdiri dari 4 angka, maka ini ada 4 slot yang akan kita isi ya, seperti ini. Nah, ini yang pertama adalah slot untuk ribuan ya. Kemudian ini untuk ratusan. Yang ketiga untuk puluhan. Dan yang keempat itu untuk satuan. Nah, nanti kalau kamu sudah biasa, ini tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, dari angka-angka ini, kita isi bagian depan dulu ya. Untuk bagian depan, maka tidak boleh angka 0 ya. Tidak boleh ya angka 0. Jadi angka 0 tidak boleh ada di bagian depan. Jadi pilihan kita cuma ada 8 angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Berarti kita tulis ini ada 8 angka yang boleh di bagian depan. Oke, kamu perhatikan, ini kan syaratnya tidak boleh berulang. Berarti misalnya di bagian depan sudah kita pilih misalnya angka 3. Ya. Berarti pada bagian ratusan atau slot yang kedua, sekarang angka 0 boleh ikut. Ya. Nah, berarti kalau angka 3 sudah tidak boleh dipilih, maka ini angka banyaknya ada 8. Maka kita tulis 8. Nah, pada ratusan misalnya kita pilih angka 5, gitu ya. Maka selanjutnya angka ini tinggal 7 banyaknya. Kemudian kita pilih misalnya pada angka puluhan adalah angka 1, berarti di sini tersisa tinggal 6 angka. Berarti kalau kita cari banyaknya, kita tinggal kalikan 8 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2688 cara ya untuk membuat bilangan 4 angka dari angka yang disediakan. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan, kita diberikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita diminta untuk membuat bilangan terdiri dari 4 angka, di mana angkanya harus bilangan ganjil dan tidak boleh berulang ya. Berarti karena terdiri dari 4 angka, maka ada 4 slot yang akan kita isi ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kamu perhatikan, ini adalah bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil atau genap, maka angka belakang harus ganjil. Ya, angka belakang ya harus ganjil. Ya. Maka kita perhatikan kalau bagian slot yang pertama ini ada sebagai ribuan, ya. Kemudian ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, gitu ya. Dan yang terakhir slot keempat itu adalah satuan. Maka angka satuan ini harus merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, dan 7 ya, dari angka-angka yang diberikan. Maka pada bagian satuan ada 4 pilihan bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, ini kamu pilih, misalnya saya pilih angka 5. Oke, berarti selesai ya di bagian belakang. Nah, sekarang karena angka 5 sudah saya pilih dan tidak boleh dipakai lagi, maka angka ini kan tinggal 8 ya. Kamu perhatikan tinggal 8. Nah, tapi kan di bagian ribuan tidak boleh 0. Tidak boleh angka 0. Ya. Nah, maka dari 8 angka ini kalau 0-nya nggak boleh di bagian depan, maka angka tinggal 7. Oke ya. Berarti di bagian depan ada 7 angka. Kemudian misalnya bagian depan saya pilih angka 2. Nah, pada bagian ratusan atau slot yang kedua, angka 0 boleh ikut. Gitu ya. Berarti kalau kita hitung ada berapa angka lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada 7 angka. Nah, kita pilih misalnya angka 8 pada slot yang kedua. Maka sekarang angka tersisa tinggal 6 ya. Kita tuliskan 6 di sini. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, banyaknya cara adalah 7 kali 7 kali 6 kali 4. Ini berarti ini sama dengan 1176 cara. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan. Kita diberikan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
kita diminta untuk menentukan banyaknya cara memilih atau membuat bilangan yang terdiri dari 4 angka, ya, di mana angka tersebut letaknya antara 3.000 dan 7.000 dan tidak boleh berulang. Nah, kamu perhatikan, karena terdiri dari 4 angka, maka kita harus membuat 4 slotnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan ini antara 3.000 dan 7.000. Maka yang kita isi adalah bilangan ribuan terlebih dahulu, ya. Nah, pada bilangan ribuan, karena letaknya antara 3.000 dan 7.000, maka pilihannya adalah angka 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyaknya ada 4 pilihan. Nah, sekarang kita ke angka ratusan ya. Ya, angka ratusan. Nah, misalnya di angka ribuan, ya, antara 3, 4, 5, dan 6, ini saya pilih angka 4. Berarti angka 4 tidak boleh ikut lagi pada slot yang kedua. Berarti angka tinggal 8. Nah, kemudian pada puluhan, ya, pada puluhan, tadi misalnya 8, nih, pilihan 8 angka, saya coret misalnya angka 7. Jadi saya pakai di ratusan itu angka 7. Maka kalau kamu perhatikan, angka tersisa tinggal 7. Ya. Kemudian pada satuan, ya, kalau tadi pada puluhan kita pilih misalnya angka 2, maka pada satuan tersisa tinggal pilihannya cuma 6 angka. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ya, bisa kita hitung banyaknya caranya, itu 4 kali 8 kali 7 kali 6 ya. Berarti sama dengan 1.344 cara ya untuk membuat bilangan 4 angka antara 3.000 sampai 7.000 dari angka-angka yang sudah disediakan. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan permasalahan di atas ini. Di kelas 12 IPA ada 3 orang siswa, yaitu Firdaus, Emir, dan Usama. Akan dipilih untuk menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Dengan aturan bahwa seseorang tidak boleh merangkap jabatan pengurus kelas. Tentukanlah banyak cara 3 orang dipilih menjadi pengurus kelas. Nah, kalau kamu perhatikan ya, di sini akan dipilih 3 orang ya, yaitu jabatannya ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, kalau kita buat diagram pohonnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kamu hitung kan ada banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sebenarnya ada 6 pilihan cara. Tetapi kalau menggunakan diagram pohon ini kan agak panjang ya, atau agak sulit. Nah, maka kita gunakan filling slot, yaitu kita buat 3 slot, yaitu untuk ketua, kemudian untuk sekretaris, dan untuk bendahara. Jadi di sini slot pertama adalah untuk ketua ya, slot keduanya ini untuk sekretaris ya, sekretaris, dan yang ketiga ini untuk bendahara. Nah, sekarang kamu perhatikan ya, ada 3 orang, Firdaus, Emir, dan Usama. Nah, maka kalau di pilihan ketua, mereka boleh semuanya mencalonkan diri, yaitu Firdaus, Emir, dan Usama. Nah, kita ada 3 pilihan di sini, ya. Nah, sekarang kalau seandainya ya pada yang pertama ini ya si Emir sudah terpilih. Maka di sini tinggal Firdaus dan Usama. Berarti di sini ada 2 pilihan, ya. Kemudian pada sekretaris misalnya yang terpilih adalah Usama. Nah, berarti di sini pilihannya tinggal Firdaus, yaitu tinggal 1 orang. Maka ini bisa kita simpulkan banyaknya cara adalah 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 6 cara untuk memilih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan materi peluang, yaitu aturan pencacahan, telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.